Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi pada Kamis 24 Februari lalu. Serangan Rusia dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Chernihiv, Kharkiv, dan Mariupol. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya dirasakan oleh kedua negara. Sebanyak 9 pekerja migran Indonesia asal Sumatera Utara, tepatnya warga Binjai dan Langkat, berjuang menyelamatkan diri dari zona peperangan di Ukraina. Seperti apa kisah para pekerja migran Indonesia hingga dapat kembali ke Indonesia? Berikut liputannya hanya di redaksi 44. Salah seorang pekerja migran Indonesia yang berasal dari Binjai, Sumatera Utara, yang mencari nafkah di Ukraina ialah Iskandar. Dirinya mengungkapkan sudah 4 tahun bekerja di Ukraina. Sejak tahun 2017 akhir, itu sekitar bulan November, itu di bagian plastik, pabrik plastik di supervisor lah. TKI di Malaysia, saya kerja di pabrik plastik, itu tempat orang Cina, orang kita Cina Malaysia kan. Jadi bos yang sekarang ini dia beli produk di tempat kita, di pabrik saya gitu. Jadi setiap hari kita komunikasi, dia tahu kita buat produk, dia yang ngerjakan semua itu saya gitu kan. Jadi dia tahu quality kerja kayak mana. Jadi setelah saya di Malaysia 10 tahun, dia ada buka pabrik di Jordan. Kebetulan bos saya ini orang Jordan. Dia buka pabrik di Jordan, dia manggil saya karena dia udah percaya kan. Jadi dia beli mesin dari Taiwan, mentah dari kontainer, kita bongkar semua, kita pasang semua sampai jadi plastik. Setelah 6 tahun, hampir 7 tahun, pabriknya pindah ke Ukraina. Karena gini bang, dia kan pabrik di Jordan, tapi dia pasarnya di Ukraina, di Jerman. Jadi dia kan ekspor lagi. Jadi dia untuk mempermudah, dia buka di Ukraina. Jadi pasarnya di situ, kalau ekspor pun ke Jerman atau ke Hollandia dia deket. Jadi itu, jadi dibawa lagi ke Ukraina. Itu aja, nggak ada istilahnya. Ya nasib baik aja lah sampai ke Ukraina. Tak pernah terbesit di pikiran Iskandar, ia bersama dengan 8 rekan kerjanya berada di situasi 2 negara yang sedang berseteru. Nggak ada yang menduga kalau akan terjadi invasi. Saya juga komunikasi dengan kedutaan KBRI sehari sebelumnya. Ya memang media aja, waktu itu media aja heboh karena sebelumnya tanggal 16 sudah pernah katanya mau invasi, nggak taunya nggak jadi. Kegiatan ekonomi normal biasa, nggak ada masalah. Nggak diduga lah itu bakalan terjadi invasi tanggal 24 itu. Gitu. Situasi yang mencekam membuat 9 warga negara Indonesia yang berada di Chernihiv, Ukraina Utara, masih bertahan di tengah serangan udara Rusia ke Ukraina. Pagi-pagi itu ya Pak, pagi itu ya saya pun sebetulnya nggak nyangka, tiba-tiba pagi bangun tidur lihat YouTube, Putin langsung bilang invasi ke Ukraina. Itu pagi itu ya suasana agak tegang. Kawan-kawan tuh semua memang datang ke pabrik, cuman mereka itu datang hanya untuk minta keputusan dari bos gimana, pulang atau kerja gitu. Memang setelah itu mereka datang, pabrik langsung ditutup, mesin-mesin tutup, mereka pulang. Muka mereka ya semua udah tegang. Terus kita pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan kan, tuh udah antri. Di supermarket tuh udah antri sampai ratusan orang. ATM pun kita nggak bisa ambil uang, udah antri semua. Ekonomi langsung down, bus langsung nggak ada. Itu pun kita pergi diantar sama direktur ke kota.
Itu langsung rudal udah langsung main dari Belarus tuh, rudal jelajah menuju Kiev udah main. Di perbatasan pun tentara Rusia yang dari Belarus udah mulai masuk, itu udah dari jauh udah dengar suara gedebam gedebum gedebam gedebum, mulai dari perbatasan Belarus tuh mulai masuk ke Kiev, sikit-sikit udah dengar suaranya itu. Bahkan sejumlah warga Indonesia tampak berlarian menuju tempat penampungan yang masih berada di kawasan pabrik tempat mereka bekerja. Di Chernihiv bagian utara itu saya di pinggiran kotanya, di kawasan industri itu. Dekat dengan Kiev juga dia. Jauh, saya di Chernihivnya. Dari Kiev ke Chernihiv itu 140 kilo. Dari Chernihiv ke Belarus itu sekitar 50 kilo. Jadi saya lebih dekat ke perbatasan Belarus. Jadi Chernihiv macam ini Belarus, di sini Kiev. Jadi kalau tentara Rusia mau ke Kiev itu melalui kota saya, melintasin gitu. Rusia nggak ada, cuman waktu hari ke 10 atau hari ke berapa invasi, ya hari ke 9, hari 10 gitu, heboh di tempat saya, disuruh sembunyilah, jangan sampai ini. Katanya pasukan Rusia udah mendekati sekitar 10 km. Memang tuh suara tembakan luar biasa. Tapi syukurnya mereka tuh nggak masuk ke kawasan kami. Maksudnya kawasan industri itu nggak masuk, karena di situ dihadang betul-betul. Di situ kan pabrik banyak. Kalau sempat masuk, banyak pabrik rusak. Udah gitu tentara Ukraina di tempat kami pun banyak di situ. Kita itu sebetulnya semuanya udah pasrah, cuman saya berusaha kuat aja. Kalau teman-teman memang nggak bisa nahan ini kefrustasiannya gitu kan. Jadi setiap hari kita komunikasi, saya udah tahu itu kawan-kawan gimana pemikirannya, gimana. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia ke Ukraina, sejumlah kota di Ukraina terus digempur Rusia. 9 pekerja migran Indonesia yang ada di Chernihiv, Ukraina, masih tetap bertahan di bunker sembari menunggu kapan pihaknya akan dievakuasi pulang ke Indonesia. Udah ada asap di depan, di simpang itu dekat pintu gate security, kita lari. Habis ada yang ngambil video, sempat sambil lari kita ke situ, karena situasi waktu itu memang pesawat di atas boom, udah kita udah lari aja, ajak kawan-kawan semua lari, cuman nggak bebarengan. Ada yang masih baru tidur diajak lari langsung pakaian gitu, jadi nggak sama-sama. Ada yang 3 orang duluan, ada yang 2 orang, ada yang sendirian, macam itu. Kami ada 11 orang Ukraina juga ada, tetangga sekitaran situ, ibu-ibu, anak-anak, ada juga polisi juga ada, macam relawan gitu kan, pakaian, tapi dia berpakaian polisi, 3 orang. Mereka tanya juga identitas kita, tapi ya nggak masalah gitu, cuman tanya. Indonesia berapa orang? 9, orang Nepal 2. Kalau yang kami yang asing, orang asing. Situ ya. Untuk di bunker sendiri berapa orang yang bisa diisi, Pak? Banyak. Waktu hari ini aja, waktu hari ke-8 itu di situ sudah penuh. Masuk lagi tentara Ukraina untuk istirahat malam. Itu ada sekitar 50 orang, mereka ganti-gantian. 25 masuk, 25 keluar gitu kan. Mereka istirahat di situ. Banyak tentara Ukraina pun bawa senjata lengkap, istirahat malam di situ dengan tank juga, dengan rampur.
banyak. Karena dia lebar gitu, bisa geletak di mana-mana. Sebelumnya direktur udah ngasih tahu waktu hari pertama itu setelah invasi, dia datang ngasih tahu, nunjukkan saya, Iskandar, seandainya nanti ada serangan yang besar dari pesawat atau gimana, atau suara ledakannya kuat deket, kalian nanti sembunyi di sini. Udah ditunjukkan sama dia, dikasih tahu ini di sini ya. Nanti masuknya begini, jalannya dari sini dikasih tahu sebelum. Jadi kita udah persiapan. Begitu hari ke-5 hari ke-5 ada serangan dari pesawat udara itu, nah kita langsung lari ke situ. Itulah yang saya ambil videonya itu kan. Yang ada Bapak di sela-sela proses pengungsian Bapak ada merekam. Iya. Berarti udah di-prepare di luar ya? Iya, itu jadi bekas peninggalan Uni Soviet zaman dulu itu. Bunker itu. Ukurannya berapa kali berapa? Mungkin sekitar 20 kali 40. Dia 2 ruangan. Kota ya? Iya, di tengah dia ada pintu, mau ke sana mau kemari, pintu 1 2 3 4. Jadi dia di atas tanah. Masuk ke situ bagaimana caranya? Masuknya dia macam ada kayak kamar. Kalau kita bilang kayak, saya tadinya nggak duga, saya hampir tiap hari lewat situ. Saya kira toilet itu, pintu 2 gini, ada atapnya juga tutup. Saya kira toilet, baru sekali itu ditunjukin baru saya sadar kalau itu bunker. Memang tanah itu gundukan, ada nampak gundukan, ada cerobongnya di atas kan, di tengah-tengah itu. Tapi saya nggak kepikiran kalau itu bunker. Rupanya setelah kejadian ini baru saya tahu di situ bunker, di sana bunker, banyak bunker rupanya di sana. Memang udah dipersiapkan. Iskandar mengaku sudah tidak terlalu berharap karena sejak awal adanya invasi, evakuasi yang dialami selalu gagal. Juga ya Mbak, maksudnya orang kedutaan pun tidak menyangka kalau bakalan begitu invasi langsung down, langsung ekonomi down, bus nggak bisa lewat. Tiba-tiba pagi itu jalan itu yang kan saya bilang tadi, jalan dilalui tentara Rusia itu yang menuju Kiev itu jalan satu-satunya, jalan utama. Jadi kalau di situ ada perang kita pun nggak bisa lewat. Begitu panasnya di situ, orang KBRI pun mau jemput, nggak ada supirnya. Waktu itu tiba-tiba ada darurat militer. Setiap laki-laki orang Ukraina 18-60 tahun wajib ikut militer, nggak boleh melakukan kegiatan lain. Jadi supirnya itu takut untuk jemput kami. Makanya itu kami akhirnya ketinggalan itu ya. Jalan itu yang orang nggak berani lewat. Karena tentara Ukraina langsung memblok dari keluar masuk, sipil dilarang. Karena itu tentara Rusia udah di situ posisi mereka gitu. Jadi memang itu aja kendalanya yang paling utama. Sampai hari ke-22 itu baru bisa kita keluar. Itu pun keluarnya itu ya mungkin ya nasib baik aja lah istilahnya. Kami pun nggak menduga karena sebelumnya udah orang kedutaan, orang dari Direktur Perlindungan WNI juga udah berusaha berapa kali, nanti sore kita keluar Pak Is, siap-siap, kita udah standby. Udah ada gencatan. Iya, nggak jadi, batal sampai tak berapa kali. Terakhir tuh kebetulan itu pun saya nggak duga, berapa menit sebelumnya bilang kita mau evakuasi, langsung kita beres-beres pakaian udah standby, mobil pun belum datang. Tiba-tiba mobil datang pun belum bersih lagi, masih berminyak semua, solar. Bersihkan lagi, naik kita. Itu posisi masih gedebum tuh di kota itu. Itu yang tadi ada dekat pasar itu yang ada dibakar itu di situ udah gedebum. Padahal itu cuma satu jalan aja sama kami. Saya pun udah nggak mikir ini nasib aja lah. Yang penting usaha naik. Alhamdulillah sampai selamat sampai Kiev. Keadaan yang semakin mencekam membuat mereka frustasi.
Tak hanya fisik yang dipacu untuk bertahan hidup, psikis mereka juga mulai terguncang. Kita itu sebetulnya semuanya udah pasrah, cuman saya berusaha kuat aja. Kalau teman-teman memang nggak bisa nahan ini kefrustasiannya gitu kan. Jadi setiap hari kita komunikasi, saya udah tahu itu kawan-kawan gimana pemikirannya, gimana sifat-sifatnya. Jadi semenjak di saat invasi itu, sebelum evakuasi itu mereka tuh udah ngomongnya udah ngelantur, teman-teman udah pada ngelantur, udah terganggu, udah banyak yang terganggu. Jadi udah kayak orang putus asa lah begini begitu. Saya pun udah berusaha juga meyakinkan gitu kan sama teman-teman, jangan khawatir. Kebetulan yang komunikasi secara langsung dengan orang-orang KBRI, dengan Direktur Perlindungan itu saya sendiri. Jadi mereka hanya menunggu laporan dari saya. Ya saya berusaha inilah, kadang-kadang saya memberi harapan palsu juga, maksudnya supaya mereka itu semangat gitu kan, tenang, mudah-mudahan besok ini lagi diupayakan, saya bilang gitu, orang itu bersemangat lagi. Padahal itu enggak, maksudnya pandai-pandai saya supaya mereka jangan langsung hilang semangat, hilang harapan gitu kan. Memang kita udah mental udah semua udah down, karena selama 22 hari itu suara ledakan nggak berhenti, siang malam tuh. Nggak tahu mereka kalau kami tidur ayam. Kadang-kadang udah agak suara tenang, saya tidur di atas, kan di basement di bawah. Tiba-tiba suara pesawat, nggak ada getarannya, langsung saya turun lari ke bawah. Tapi kalau kira-kira getarannya itu nggak gitu kuat, itu saya diam, dengerin dulu. Memang tidur ayam. Selama 22 hari itu kita betul-betul nggak nyaman tidur. Jam 14 pagi kita masih ditanggung sama bos kebutuhan logistik. Tanggal 14 kita langsung ke restoran tempat terakhir sebelum evakuasi. Di situ ada sekitar 3 hari, tanggal 17 pagi jam 9 baru kita evakuasi itu. Doa dan usaha mereka akhirnya menemukan titik terang. 13 Maret 2022, Iskandar ditemui 3 orang polisi Ukraina bersenjata lengkap yang menanyakan kartu identitasnya.
Setelah memeriksa kartu identitas Iskandar dan 8 orang lainnya, polisi Ukraina mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan hanya memeriksa izin tinggal mereka di Chernihiv, Ukraina. Keesokan harinya, salah satu polisi datang kembali bersama beberapa orang lainnya yang menyatakan dirinya dari konsulat Indonesia. Pihak konsulat menyampaikan bahwa kedatangannya untuk mengevakuasi mereka dan memberi waktu 5 menit untuk bersiap-siap. Seketika rombongan dari Binjai dan Langkat bergegas masuk ke dalam mobil yang mengevakuasi di sebuah restoran. Setelah 2 hari proses evakuasi berlalu, terjadi blokade di beberapa titik. Masyarakat sipil pun tidak boleh lewat lantaran sedang berlangsung pertempuran. Sedangkan orang yang akan mengevakuasi para pekerja migran Indonesia terus mengupayakan agar dapat melanjutkan perjalanan. Sebuah mobil datang menjemput ke restoran tempat rombongan Iskandar berada. Usai dijemput dengan mobil, Iskandar dan rombongan harus melewati 10 lebih titik pemeriksaan tentara Ukraina sebelum tiba di Kiev. Pakai apa, boxster, Mobil box. mobil box itu kayak minivan, yang nggak terlalu besar lah, minivan biasa gitu. Jadi jalanan pada satu pagi atau siang atau Jam malam? 9 pagi. Pagi ya. Jam 9. Cuacanya seperti apa pada saat itu? Cuaca waktu itu biasa normal, cuman memang dingin, tapi suara perang tuh kuat. Masih terasa suara Kuat, suara senjata otomatis pun ada. Duang, tok, 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 tok. Itu suara artileri pun ada. Waktu kami naik bus tuh memang masih kontak kuat di situ. Enggak, ke Kiev. Ibu kota Kiev, ibu kota Kiev itu di pinggirannya sebelah barat. Kita ngambil jalur dari hutan-hutan, jalur motong-motong dari desa-desa. Jadi kalau normal itu perjalanan 2 jam. Tapi kan jalur utama itu udah dikuasai sama tentara Rusia. Jadi kita motong-motong itu. Jalan tikus lah istilahnya. Kebetulan waktu kita istirahat, jalan itu penuh warga sipil, mobil-mobil sipil semua ditulisin. Itu ada kertas putih, nggak tahu apa itu bahasa Rusia. Penuh itu lewat. Kita istirahat ada sebentar, berhenti. Itulah saya lihat banyak mobil-mobil. Jalan pun udah hancur, bekas tank-tank lewat itu udah putih-putih itu. Aspalnya udah lepas semua. Enggak, di jalan aja kita. Dijemput pakai mobil lagi. Itu dari orang kedutaan yang nyiapkan mobil dikit. Fasiliatornya Iya. Jadi dia nggak langsung satu mobil. Di situ ada satu lagi mobil dari orang kedutaan juga yang jemput mobil van, itu mobil travel. Nunggu udah di jalan. Dari situ tukar mobil, kita langsung ke Lviv. Itu yang deket Polandia, perbatasan Polandia itu. Kalau dari Chernihiv ke Kiev itu sekitar 6 jam. Ya. Udah gitu dari Kiev itu ke Lviv itu sekitar 12 jam. 12 jam. Jadi kita langsung start dari jam 2 sampai ke Lviv lagi jam 2 malam. Berhenti. Banyak dari Chernihiv ke Kiev itu aja checkpoint mungkin ada 10 lebih. Tentara Ukraina itu jalannya semua di blok-blok. Kita berhenti, cek buka pintu, cek KTP. Udah lewat mungkin ada 10. Udah gitu dari Kiev ke Lviv juga banyak. Itu juga banyak juga yang jaga checkpoint itu orang sipil pakaiannya bukan pakaian tentara juga, pakaian biasa. Senjata pun ada kayak senjata berburu, nggak senjata untuk perang. Banyak juga itu checkpoint. Setelah dari Kiev, mobil rombongan Iskandar kembali bergerak ke daerah yang berbatasan dengan Polandia. Jalur yang ditempuh merupakan jalur yang tidak semestinya. Rombongan Iskandar harus melewati jalan yang berbelok-belok, melewati jalan pedesaan dan menghabiskan waktu di jalan selama 12 jam.
Setelah menempuh perjalanan lama, akhirnya rombongan Iskandar tiba di Polandia. Mereka langsung diterbangkan dari Bandara Swarasa menuju Qatar untuk melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Sampai di itu tanggal 18 subuh sampai di Lviv, perbatasan Polandia. Kita nginep 1 malam. Terus tanggal 19-nya pagi kita bergerak. Tanggal 18 itu juga ya masih ya. Tanggal 18 itu pagi jam 9 kita bergerak ke Warsawa. Di situ aja udah 6 jam perjalanan. 6 jam di situ kita karantin lagi 1 hari di sana. Cek kesehatan, cek PCR, udah gitu sampai udah beres baru itu tanggal 21 apa tanggal berapa baru bergerak lagi ke Jakarta. Di Jakarta kita karantin lagi. Iskandar bersama 8 rekannya tiba di rumah dinas wali kota Binjai dengan bus. Setelah turun dari bus, mereka langsung disambut wali kota Binjai, Amir Hamzah, dan sejumlah unsur muspida lainnya. Isak tangis haru dan bahagia dari keluarga yang sudah menunggu, juga mewarnai kepulangan Iskandar bersama dengan 8 rekannya. Ya harapan saya ya perangnya itu cepat berakhir ya. Karena ya saya pun ini kan pulangnya pun mendadak. Jadi mau cari kerja pun di sini masih sulit. Teman-teman banyak yang nganggur juga. Ya harapan ya cepat pulih. Cuman saya udah komunikasi juga dengan bos, kemungkinan pulih itu mungkin lama karena sudah banyak yang rusak semua. Infrastruktur banyak yang rusak. Kemungkinan itu sampai 1 tahun itu baru pulih semua. Ya harapan saya ya mudah-mudahan Ukraina bisa kembali seperti semula karena memang mereka itu orangnya bagus, bersosial juga bagus. Ada kemungkinan ada karena bos pun masih membutuhkan kan. Kecuali kalau bos sudah nggak membutuhkan. Masih berkomunikasi dengan baik? Masih baik. Keresahan dan ketakutan yang dirasakan pekerja migran Indonesia ketika berada di Ukraina menggambarkan bahwa orang-orang yang tak bersalah juga merasakan dampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Semoga invasi segera berakhir dan tidak terulang lagi di negara manapun. Saya Angel Nenggolan, sampai jumpa.